Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkanlah saya Siska Trianti, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, yang bertempat di SMA Negeri 3 Tanjung Balai. Adapun materi yang saya bawakan kali ini adalah gerak vertikal atas dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat-sehat semuanya? Sehat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Terima kasih. Kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan dibawa doanya, Nak. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi gerak vertikal atas. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba perhatikan teman kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh ya, hadir semua. Terima kasih. Gerak vertikal atas ini ada hubungannya dengan materi kita yang lalu, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Ada yang masih ingat gerak lurus berubah beraturan? Raise hand. Oke, Juli, silakan. Apa kira-kira gerak lurus berubah beraturan, Juli? Kecepatannya, Bu, yang berubah. Oh, gerak lurus berubah beraturan ya? Ya, Bu, berubah beraturan, Bu. Iya, kecepatannya yang berubah, benar. Kemudian, ada berapa jenis gerak lurus berubah beraturan yang seingat kamu? Ada 2 jenis, Bu. Yang pertama itu dipercepat dan yang kedua itu diperlambat, Bu. Iya, benar. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Kalau materi yang lalu kan masih ingat kalian? Ada kasus seorang supir bus yang mengerem busnya. Nah, itu diperlambat. Semakin lama, semakin menurun kecepatannya sampai akhirnya ia berhenti pada kecepatannya 0. Jadi, ada kaitannya. Ini digunakan pada gerak vertikal atas. Baiklah, sebelum kita masuk, coba kalian lihat contoh gerak vertikal atas berikut ini. Baik, nampak tadi ya videonya? Nampak, Bu. Mengenai apa video itu? Bermain sirkus, Bu. Iya, betul. Apa yang dilempar itu? Stick, Bu. Oh ya, stick atau tongkat. Kemana dilempar, Nak? Ke atas, Bu. Atas, Bu. Ini merupakan salah satu contoh gerak vertikal ke atas. Jadi, benda yang dilempar ke atas. Tadi kamu lihat ketinggian lemparannya sama terus atau tidak sama? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ya kan? Ya, Bu. Ya, baik. Jadi, dengan mempelajari gerak vertikal atas ini, kamu memahami konsepnya dan dapat menerapkannya, maka kamu bisa profesional. Ya, hanya dengan melempar ke atas saja bisa menjadi sebuah profesi, bisa menjadi sebuah mata pencaharian. Jadi, ada gunanya. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak vertikal atas ini banyak digunakan dan mampu menarik perhatian orang. Jadi, saya harap kalian bersungguh-sungguh mempelajarinya. Mana tahu besok berguna ya.
Apa tujuan kita mempelajari ini? Agar kita mengetahui besaran-besaran apa saja yang berpengaruh pada gerak vertikal atas ini. Bagaimana kecepatannya, bagaimana percepatannya, mengapa dia bisa ke atas, mana yang lebih tinggi lemparannya, apa yang harus dilakukan. Nanti pembelajaran ini kamu akan diberikan permasalahan di awal. Kamu diskusikan nanti sama teman, kira-kira bagaimana pendapat kamu mengenai permasalahan itu. Kemudian kita akan membentuk kelompok. Kemudian kita akan mencobakan gerak vertikal atas ini pada virtual lab PET Colorado. Nah, di situ kamu bisa berdiskusi, bisa berdebat, mengeluarkan pendapat, mengisi tabel-tabel data yang ada pada LKPD. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil temuan kalian dan kita akan mengambil kesimpulan bersama-sama. Setelah itu kita bisa menjawab permasalahan yang ada di awal tadi. Tentunya kalau kita sudah tahu konsepnya, permasalahan mengenai gerak vertikal ini kita bisa jawab. Oke. Nah, nampak anak-anak? Nampak, Bu. Pak Bu. Ya, baik. Ya, ini nampak? Nampak, Bu. Pak Bu. Iya. Perhatikan gambar di samping. Ada berapa anak di situ, Nak? 2, Ada Bu. 2 Bu. Iya, betul. Sedang apa mereka? Melempar bola. bola Bu. Iya, benar. Kemana dilempar? Ke atas Bu. Iya, betul. Coba diperhatikan, anak yang berbaju merah dengan anak yang berbaju biru, bola mereka sama atau tidak? Beda Bu. Berbeda ya. Satu besar, satu kecil. Kira-kira kalau kamu lihat mana masanya yang paling besar, Nak? Bola yang kecil atau bola yang besar? Yang besar, Bu. Yang besar. Iya, benar. Kalau dua-dua dilempar dengan kecepatan awal yang sama, anak-anak ini sebaya dua-dua. Jadi kita perkirakan seandainya mereka memiliki tenaga yang sama sehingga lemparan tangannya kecepatan awalnya sama, mana yang paling tinggi, Nak? Bola yang kecil atau bola yang besar? Bola yang kecil Bu. Kecil, Bu. Oh, gitu ya. Baik. Kalau menurut kalian, kenapa yang kecil itu lebih tinggi lemparannya? Karena lebih ringan. Karena masanya lebih kecil. Oh, begitu ya. Besaran apa saja kira-kira yang berpengaruh ini? Maksudnya apa yang berpengaruh lemparan ini bisa lebih tinggi? Masanya, Bu, yang lebih kecil. Oh, masanya ya, yang lebih kecil. Ya, oke. Baiklah, kalau begitu kita selidiki saja. Kita masuk ke PET Colorado. Udah pernah menggunakan PET ya sebelumnya ya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Iya. Projectile motion dipilih. Kemudian pilih lab. LKPD juga ada caranya. Baik, sudah tampak di layar kalian, Nak? Sudah. Iya. Ya, ini namanya meriam. Meriam inilah yang akan memberikan awalan kepada peluru yang akan dilemparkan ke atas. Berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bagi di grup, meriam ini kalian buat sudutnya menjadi 90 derajat agar lemparannya ke atas tegak lurus. Kita kan gerak vertikal ke atas, jadi lemparannya tegak lurus. Di tabel yang pertama, di situ kita variasikan masanya. Kemudian gravitasi kita buat 9,8. Air resistance ini adalah gaya gesek udara. Ini kita buat 0. Karena kalau kita buat dia ada gaya gesek udaranya, maka bola atau peluru yang ke atas ini akan terhambat oleh udara yang menggesek di permukaan peluru itu. Maka gravitasi 9,8. Diameter boleh berapa aja. Diameter peluru nih ya. Karena tidak ada gaya gesek udara, maka diameter ini tidak berpengaruh. Luas penampangnya besar atau kecil tidak masalah. Masanya di tabel kita yang pertama kita buat menjadi 2 kg.
Nampak ya nak ya? Nampak, Pak. Bu. Oke, ini kalau begini ya, kurangi sampai 2 kilogram. Bah, 2 kilogram. Kemudian kecepatan awalnya di tabel yang pertama kita tetapkan kecepatan awalnya menjadi 10 meter per sekon. Kemudian ini adalah alat ukurnya. Time itu waktu, ketinggian itu lambangnya H. Baik, kita tembakkan pelurunya ya. Untuk massa 2 kilogram, kecepatan awal 10 meter per sekon. Ya, sampai di situ kita letakkan. Oke, berapa terbaca? Waktu tempuhnya berapa? 1,02 sekon. Iya, tingginya berapa? 5,1 meter. Iya, 5,1. Ini kalau untuk kita melihat waktu dia naik dan waktu setelah jatuh, nah, di sini bisa kita letakkan. Nah, nampak 2,04. Berarti waktunya 2 kali lipat, naik 1,02, turun 1,02, jadi 2,04. Tingginya 0 karena ada di lantai dia di bawah. Jadi kan benda kalau dilempar ke atas sebenarnya dua gerakan itu. Gerak vertikal atas, kemudian gerak jatuh bebas. Tapi gerak jatuh bebas akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, sudah Ibu jelaskan. Berarti tabel pertama, kolom pertama sudah bisa kamu isi ya. Sudah Ibu tunjukkan tadi ya. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, kita akan mengisi tabelnya. Ini sudah ada di sama kalian ya. Ya, ini tabel 1, masanya divariasikan 2, 4, 6, nanti ganti-ganti. Tingginya isikan, waktunya isikan. Kemudian yang kedua gantian, kecepatan awalnya ganti-ganti, tingginya isikan, waktunya isikan. Oke, kita masuk kepada kelompoknya masing-masing. Ibu bagi secara acak ya. Nampak breakout room-nya? Oke, Rahel sudah masuk, Jessica sudah, Rida masuk, Risma masuk. Baik, selamat bergabung kelompok 1. Ya, kalian mengerjakan. Ya, bagus. Aida, Rahel, bisa dibuka pad-nya, Nak? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ada kendala kira-kira? Kelompok 1? Tidak, Bu. Iya, bagus. Kerjakan dengan baik ya, kelompok 1. Iya, Bu. Iya, bagus. Terima kasih. Oke, kelompok 2. Iya, Bu. Iya, sedang mengerjakan. Ada kendala kira-kira? Enggak, Bu. Lancar, Bu. Lancar ya. Pad-nya lancar ya. Iya, Bu. Baik, oke. Sudah tabel 1 sudah mau selesai ya. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Bagaimana kelompok 3? Bisa dibuka pad-nya kelompok 3? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Sedang mengerjakan ya? Iya, Bu. Aman dan lancar kira-kira? Ada pertanyaan? Lancar, Bu. Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Iya, kembali ke room utama, Nak. Udah Ibu tutup breakout room-nya. Oke, sudah selesai ya? Saya lihat sudah berisi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kalian mau mengerjakannya dengan baik ya. Kira-kira untuk tabel 1 kita akan mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan untuk tabel 1? Coba raise hand. Saya, Bu. Oh, Zikri. Ya, silakan Zikri ditampilkan. Oh, Ibu buat dulu kamu apa ya? Co-host ya. Oke, Bu. Oke, silakan Zikri. Oke, Bu. Oh ya. Itu, Bu, tabel 1. Baik, coba dibacakan supaya kawan-kawannya bisa ini ya, bisa sama-sama memahami. Dari hasil diskusi kami mendapat di massa 2 kg itu dapat ketinggian 5,1 meter, Bu, dan waktu tempuhnya 1,02 sekon. Baik, terus? Di massa 4 kg dapat ketinggiannya, Bu, 5,1 meter dan waktu tempuhnya 1,02 sekon. Oh iya. Di massa yang 6 kilo, Bu,
dapat ketinggiannya 5,1 meter dan waktu tempuhnya 1,02 sekon, Bu. Iya, terima kasih. Sudah kalian amati ya data ini? Nampak di situ bagaimana ketinggiannya? Sama, Bu, ketinggiannya. Oh ya, waktu tempuhnya bagaimana, Zikri? Sama juga, Bu. Baik, nanti kita simpulkan ya bagaimana. Baik, terima kasih Zikri. Tepuk tangan teman-temannya ya. Zikri sudah IT-nya sudah bagus, sudah bisa mempresentasikan, bagus sekali. Ya, silakan ditutup. Kita akan masuk ke tabel kedua. Kita beri kesempatan kepada temanmu yang lain. Siapa kira-kira yang bersedia untuk tabel Saya, kedua? Oke, sudah Ibu buat co-host. Silakan di share screen hasil percobaan kalian kelompok 2. Baik, sudah nampak ya? Sudah nampak kawan-kawannya yang lain? Sudah, Bu. Baik, silakan Rida dibacakan apa hasil kelompok 2. Dari tabel 2, Bu, kecepatan awal 10 meter per sekon, ketinggiannya, Bu, 5,1 meter, waktu tempuhnya 1,02 sekon. Kecepatan awal dari 15 meter per sekon, ketinggiannya, Bu, 11,47 meter, waktu tempuhnya 1,53 sekon. Kecepatan awal 20 meter per sekon, ketinggiannya 20,39 meter, waktu tempuhnya 2,04 sekon, Bu. Baik, kalau ini kelompok 2 bisa melihat ya, datanya bagaimana nih? Kalau tabel 1 sama semua, tabel yang kedua datanya tidak sama ya, makin kecil atau makin besar itu ketinggiannya? Makin besar, Bu. Iya, betul, semakin besar ya. Kemudian waktunya bagaimana? Makin lama. Iya, makin lama. Oke, baik. Tinggal ngambil kesimpulan. Coba di close. Tepuk tangan untuk Rida. Iya, terima kasih Rida. Kamu sudah berani menampilkan dan sudah mengerti cara bagaimana share screen ya. Siapa Iya, yang Bu, ingin? sama-sama. Iya. Siapa yang ingin mengambil kesimpulan dari 2 tabel tadi? Oke, Rizky, silahkan. Coba di share screen hasil kesimpulan kelompok 3. Sudah, Bu. Baik, coba dibacakan kesimpulan yang didapatkan oleh kelompok 3. Dari tabel 1, nampak bahwa berapapun masanya dibuat atau diganti, tinggi benda dan waktu tempuhnya tetap sama, Bu. Iya, Dan benar. dari tabel 2, nampak juga bahwa semakin besar kecepatan awal, maka semakin tinggi benda yang dilempar dan semakin lama waktunya di udara, Bu. Iya, bagus. Maka dari kedua tabel itu, Bu, dapat disimpulkan bahwa yang berpengaruh pada gerak vertikal atas adalah kecepatan awal, bukan massa benda. Oke, jadi si Rizky sudah menyimpulkan dari tabel 1 dan tabel 2. Tepuk tangan buat Rizky. Iya, terima kasih Rizky. Kamu sudah berani, sudah menyimpulkan dengan tepat hasil diskusi teman-temanmu. Terima kasih. Kira-kira kawan-kawan yang lain yang selain dari kelompok 2, apakah sependapat dengan kesimpulan dari kelompok 3? Sependapat, Bu. Sependapat, Bu. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah berhasil menggunakan Pet Colorado dan sudah mendapat data yang tepat ya. Baik, coba kalian perhatikan materi berikut ini. Ibu akan memberikan tambahan materi supaya kalian lebih paham lagi dari hasil percobaan tadi bagaimana gerak vertikal atas ini. Nah, ini dia gerak vertikal atas. Kalau ini di screen, nampak? Nampak, Bu. Baik. Ya, tuh ke atas. Jatuh lagi dia ke bawah.
bola ini bergerak dari titik A ke titik B. Ada gravitasi yang menariknya ke bawah. Gravitasi ini menyebabkan si bola ini mengalami perlambatan. Sudah dari A ke B, berhenti sepersekian detik di titik B, maka kecepatan di puncak ini 0. Kemudian ditarik oleh gravitasi kembali, jatuh dia ke bawah. EP0 ini adalah kecepatan awal. Jadi berapa besar kita beri kecepatan awal, dia akan mempengaruhi seberapa tinggi bola ini naik ke atas. Namun karena dia geraknya ke atas, maka gravitasi mempengaruhi sehingga bola ini saat naik ke atas diperlambat, berhenti sampai dia 0 kecepatannya, baru jatuh ke bawah dipercepat. Namanya gerak jatuh bebas. Jadi yang kita bahas di sini adalah bola ini saat naik ke atas aja sampai ke titik 0. Kalau yang jatuh nanti pertemuan selanjutnya kita bahas. Gerak vertikal ke atas termasuk gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Makanya tadi Ibu bilang saat bola ini naik ke atas, lambat dia melambat karena ada pengaruh gravitasi. Oleh karena itu, persamaan-persamaan GLBB diperlambat berlaku untuk menganalisis gerak benda pada kasus ini. Anda dapat melihat kembali persamaan GLBB diperlambat. Nah, bisa kamu lihat. Dan untuk persamaan gerak vertikal ke atas diubah dengan mengganti A dengan G. Jadi, A di persamaan GLBB diganti dengan G. Kalau X itu pada GLBB yang mendatar, sementara ini geraknya vertikal, maka diganti Y. Kalau masih ingat sumbu koordinat kartesius? Masih, Bu. Iya. Kalau yang X itu ke horizontal, kalau yang Y itu vertikal. Jadi karena dia geraknya ke Y, maka dia ke atas, maka X-nya diganti Y. Kemudian X0 diganti Y0. Baik, kita lanjut. Dari deskripsi di atas dapat kita lihat perlambatan gravitasi bumi berpengaruh pada gerak vertikal atas. Apa arti dari perlambatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat? Ada yang masih ingat? Waktu kita GLBB diperlambat. Ada, Bu. Iya, apa itu Pak Zikri? Artinya, Bu, setiap 1 detik itu kecepatannya berkurang 10 meter per sekon. Mantap. Ini baru mantap si Zikri. Dia ingat dia. Iya, betul. Setiap 1 detik kecepatannya berkurang. Karena dia perlambatan. Kalau percepatan bertambah. Ingat ya. Kalau lambat berkurang. Jadi tambah lambat. Coba ini ada seorang anak melempar bola ke atas. Kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi? Coba ya, ini ilustrasinya. Nah, tunggu ya nak. Nampak nak? Nampak, Bu. Ini bola si anak ini dilempar ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Pada detik pertama berkurang dia 10 meter per sekon. Nih, gravitasi. Jadi gravitasi ini mengurangi kecepatan setiap 1 detik berkurang 10. Pada detik kedua, ini V2, berkurang lagi kecepatannya 10. Jadi 30. Makin lambat dia. Pada detik ketiga tambah lambat lagi jadi 20 karena berkurang 10. Pada detik keempat berkurang lagi menjadi 10, makin lambat. Pada detik kelima habis kecepatannya ditarik oleh gravitasi bumi. Maka pada detik kelima di titik puncak ini si bola berhenti sejenak atau diam ya. Nah, berhenti sejenak baru setelah itu jatuh ke bawah. Jadi dari proses bola ini naik ke atas, kira-kira coba kamu lihat berapa detik dia naik ke atas ini nak sampai ke puncak? 5 detik. 5 detik, Bu. Iya, betul, 5 detik ya.
Masih ingat persamaan GLBB diperlambat, yaitu VT sama dengan V0 kurang AT. Diganti dia hanya menjadi G. Nah, tadi yang pertama demikian katanya. Diganti A menjadi G. X-nya diganti dengan Y, karena geraknya ke atas, tidak ke samping. Kalau X kan ke samping, sumbu X. X sama dengan X0 tambah P0 T kurang setengah AT kuadrat menjadi Y kurang Y0 tambah P0 T kurang setengah GT kuadrat. A-nya diganti G, X-nya diganti Y. Kemudian sama juga dengan ini, VT kuadrat kurang V0 kuadrat kurang 2G, buka kurung Y kurang Y0. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Iya, kalau kamu ingat persamaan GLBB ini, maka tinggal ganti saja. Itu juga yang digunakan, tinggal ganti saja, A-nya ganti G, X-nya ganti Y, sudah selesai. Maka dapatlah kamu menggunakan, kalau dicari kecepatan pada saat tertentu ini VT, kalau diganti ketinggian bola itu sampai di atas Y, kalau dicari misalnya kecepatan awal bisa, atau kecepatan saat tertentu juga bisa menggunakan VT kuadrat ini. Jadi tergantung situasi soal yang akan kamu hadapi. Nampak di persamaan ini bahwa lambang massa tidak ada, M tidak ada di rumus-rumus ini. Maka memang benar sesungguhnya massa itu tidak mempengaruhi sebenarnya dari kesimpulan Rizky tadi ya. Kemudian kalau titik puncak tertinggi itu tentu kecepatannya 0. Kita lihat tadi pada simulasi bola yang dilempar anak ke atas. Maka Y kurang Y0 itu sama dengan height atau ketinggian. Y0 itu posisi awal, Y itu posisi akhir. Dari situ kalau kita cari P0-nya berapa, dari persamaan VT sama dengan P0 kurang GT, kalau PT-nya itu 0 atau di kecepatan di titik tertinggi 0, maka P0-nya itu sama dengan G kali T. Kalau Y kurang Y0 itu H, nah maka dari persamaan Y sama dengan Y0 tambah P0 T kurang setengah GT kuadrat, didapat H itu sama dengan P0 T kurang setengah GT kuadrat. Kemudian dari persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G, buka kurung Y kurang Y0, Y kurang Y0 diganti H, maka dapat V0 itu sama dengan akar 2GH. Ingat ya, kecepatan pada titik tertinggi itu 0, supaya dapat persamaannya secara sederhana. Baik, saya rasa kalau besaran-besaran ini sudah familiar bagi kamu di GLBB. Ini waktu tempuh bisa diambil dari V0 sama dengan akar 2GH, bisa diambil dari persamaan 2. Jadi T itu bisa digunakan sama dengan akar 2H per G atau V0 per G. Baik, sampai di sini paham kira-kira, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, terima kasih. Kita akan menjawab permasalahan mengenai yang di awal tadi. Kalau sudah paham, ya ini dia, nampak? Nampak, Bu. Berarti yang berpengaruh kepada kedua bola ini adalah massanya atau kecepatan awalnya, anak-anak? Kecepatan awalnya, Bu. Iya, benar. Dari percobaan PET sudah kalian dapat bahwa massa tidak berpengaruh. Kemudian dari persamaan rumus tadi juga bisa kalian lihat massa juga tidak ada di situ berpengaruh. Kalau semakin besar kecepatan awalnya, maka apa yang terjadi? Semakin tinggi lingkaran atasnya. Oke, ya benar. Kalau dilempar ke atas semakin tinggi dia. Kalau semakin besar kecepatan awalnya. Baik, mari kita menyimpulkan bersama-sama. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Bantu saya. Ada dari kegiatan kita ini? Saya, Bu. Iya, dan si Dharma itu yang raise hand. Ini tadi siapa yang ngomong? Natasha, Jessica.
Oh, Risma. Saya Bu. Ya, siapa yang duluan? Ya, rame-rame nih. Apa yang duluan? Saya Bu. Baik, Dharma. Silakan Dharma. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Gerak vertikal atas adalah gerak lurus yang lintasannya vertikal ke atas. Mantap. Tepuk tangan untuk Karena Dharma. ke atas, Bu. Ya. Apalagi Dharma? Mau ngomong lagi? Tuh. Karena ke atas, Bu, maka benda yang dilemparkan ke atas itu dipengaruhi gravitasi bumi. Oke, ya betul. Nah, kemudian siapa lagi kira-kira? Saya, Bu. Ya, Jessica, silakan. Karena dipengaruhi gravitasi bumi, maka geraknya diperlambat, Bu. Pada satu titik tertinggi, benda itu akan berhenti sesaat atau V sama dengan 0. Oh iya, bagus. Jessica, tepuk tangan buat Jessica. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan Salwa. Kecepatannya awalnya Bu, makin besar kecepatan awal yang diberikan pada benda, semakin tinggi lintasan vertikalnya Bu. Oke, benar. Berarti semakin besar kecepatan awal, semakin tinggi lintasannya ya. Tepuk tangan untuk Salwa. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, yang selanjutnya, apalagi yang berpengaruh terhadap gerak vertikal atas itu? Ya, Rahel. Saya Bu. Iya, Rahel. Gravitasi Bu. Oh iya, gravitasi berpengaruh. Ada lagi? Coba? Saya Bu, Iya, silakan. daya gesek udaranya Bu. Oh iya, Hanya benar. tadi saat menggunakan lab virtual, gaya gesek kita buat 0 nilainya Bu. Oh iya, benar. Sebenarnya berpengaruh ya gaya gesek. Cuman karena kita mau mengambil gerak murninya, ya, kita jadikan dia 0 atau kita abaikan. Jadi gerak vertikal atasnya bagus, dia memang benar-benar gerak vertikal atas. Hanya dipengaruhi gravitasi bumi. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Risma. Ya. Terima kasih anak-anakku sudah menyimpulkan dengan baik. Coba kita masuk ke refleksi, kita kuis ya. Kalau memang benar sudah paham, ya Baik, coba Bu. bisa dijawab. Tidak ini. Nah, udah nampak ya? Udah Bu. Udah Bu. Abah, ngapa gini lagi? Oke, sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum berapa? Berapa detik? Ayo, siapa bisa jawab? 2 sekon. Iya, Supia. Ya, Supia tadi ya? Ya Bu. Iya, bagus, Supia. Tepuk tangan untuk Supia. Ya, selanjutnya ya. Kalau sebuah benda dilempar vertikal ke atas, ya kan? Kecepatan awalnya diberi 70 meter per sekon. Maka berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Ada bisa menjawab? Ya Bu. Oke. Supia lagi. Berapa, Nak? 7 sekon. Wah, bagus. Kemudian saya tanya lagi, mengapa di puncak gerak vertikal benda berhenti sejenak? Saya Bu, Oke, silakan. karena Bu, di titik tertingginya kecepatannya 0 Bu. Iya, tepuk tangan buat Rida. Berarti sudah. Berarti sudah paham ya? Oke, mantap lah. Apakah pembelajaran kita menyenangkan anak-anak? Menyenangkan Bu. Oke, lah. Adakah ide kalian untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih menyenangkan? Membuat games. Oh, buat games. Oke. Kita akan buat ya supaya kalian lebih memahami tentunya ya. Terima kasih.
Ya, hari ini kelompok yang paling aktif saya rasa tiga-tiganya sangat aktif ya. Terima kasih anak-anak semuanya sangat bergembira dan memahami apa yang disampaikan. Coba buka Google Form-nya. Ini udah saya share di di chat-nya. Isi evaluasinya. Di situ ada beberapa soal. Saya ingin melihat apakah kalian tercapai kompetensi yang sehari ini saya sampaikan. Silakan diisi. Oke, sudah nak? Sudah, Bu. Oke, saya lihat pun sudah terisi semua. Terima kasih. Selanjutnya kalian Ibu harapkan memahami mengenai gerak jatuh bebas ya. Untuk pelajaran selanjutnya akan Ibu tampilkan video. Kita buat games juga kalau kalian mau games ya. Untuk menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan bawa doanya, nak. Dengan berakhirnya pelajaran kita kali ini, agar mendapatkan ilmu yang berkembang, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita. Terima kasih atas atensi kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.